mempresentasikan tentang kalium dan manfaatnya. Jadi stay tune ya. Nama saya Tri Indah Lestari dari jurusan Pendidikan Kimia. Tujuan video ini untuk mempresentasikan hasil tugas saya tentang unsur kalium. Baiklah, di sini kita akan membahas seputar tentang satu unsur, yaitu unsur kalium, di mana kalium ini terletak pada golongan 1A pada tabel periodik setelah hidrogen, litium, dan juga natrium. Kalium itu nggak kalah penting loh bagi tubuh kita. Kalium itu banyak pentingnya dan tidak kalah penting dari si litium, natrium, dan juga hidrogen yang memiliki banyak manfaat. Begitu juga dengan kalium, di mana kalium ini dia tuh memiliki banyak peran yang sangat penting dalam tubuh kita. Karena sebagian dari tubuh kita itu membutuhkan kalium loh. Nah, di sini nantinya kita juga akan membahas seputar manfaat tentang kalium. Tapi sebelum kita masuk manfaatnya, kita akan membahas beberapa tentang pembahasan kalium. Di sini yang akan kita bahas adalah yang pertama, yaitu adalah sejarah penemuan unsur kaliumnya. Yang kedua, karakteristik atau sifat kimia atau sifat fisika dari unsur kalium ini. Dan yang ketiga yaitu adalah tentang reaksi dengan kaliumnya. Dan yang keempat, nah di sini kita akan nanti membahas manfaatnya, di mana banyak sekali manfaat yang diberikan oleh kalium. Dan yang kelima yaitu adalah tentang kesenyawaannya. Nah, let's go, akan kita bahas sekarang. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu adalah sejarah penemuan unsur kalium. Tahu nggak sih, nggak mungkin dong kita ketemuin unsur ini langsung ketemu gitu aja. Kita langsung tahu, wah ini unsurnya namanya kalium, wah dia gunanya kegunaannya ini, wah manfaatnya seperti ini. Nah, tidak mungkin suatu unsur itu ditemukan langsung begitu saja dan kita dapat mengetahui manfaatnya. Pasti suatu unsur itu diketahui kegunaan, manfaat, dan namanya maupun unsur-unsur di dalamnya itu dengan penelitian atau eksperimen yang biasanya pada zaman-zaman dulu itu unsur-unsur seperti itu tuh ditemukan oleh seorang ahli ilmuwan. Nah, di sini kita akan membahas sejarah penemuannya itu nanti. Nah, kita akan membahasnya. Tahu nggak sih, sebenarnya pada zaman kuno itu, kalium itu udah banyak banget digunain pada orang-orang yang hidup zaman terdahulu atau pada zaman kuno tersebut. Sebelum unsur kalium itu ditemukan namanya adalah kalium. Nah, unsur itu tuh udah banyak banget dulu digunain di zaman kuno itu sama orang-orang terdahulu. Dimana kalium itu banyak dipakai pada sabun, abu tanaman. Nah, itu mereka gunakan sebagai hal itu. Salah satu contohnya yang mereka gunakan pengaplikasian kalium itu pada kehidupan di zaman kuno. Tapi orang-orang di zaman kuno itu dulu tidak mengetahui, bahkan tidak mengidentifikasi bahwa si kalium ini adalah unsur. Sehingga pada abad ke-18, tepatnya yaitu pada tahun 1870, ada seorang ilmuwan yang melakukan penelitian dan juga eksperimen, yaitu ilmuwan ini bernama Sir Humphrey Davy atau Pak Humphrey Davy. Dia melakukan eksperimen atau penelitiannya, yaitu gimana dia melakukan penelitiannya itu untuk menemukan unsur kalium ini. Nah, dia itu melakukan eksperimen elektrolisis dengan apa? Dengan potasium hidroksida, di mana ilmuwan ini menghasilkan dan dapat mengidentifikasi bahwa ini adalah unsur kalium dan ini dia yaitu unsur yang sangat reaktif. Nah, dia itu menghasilkan dua hasil sekaligus yang sangat dia temukan pada tahun 1870 itu. Yang pertama yaitu dia mengetahui bahwa ini adalah unsur kalium, dan yang kedua yaitu adalah bahwa dia mengetahui unsur kalium itu sangat reaktif. Tidak kalah ya seperti natrium dan juga litium, di mana unsur itu reaktif. Begitu juga dengan si kalium ini, dia juga reaktif gitu. Nah, tapi tidak hanya itu saja yang ditemukan oleh ilmuwan Humphrey Davy, sehingga pada tahun abad ke-19,
yaitu abad ke-19 setelah abad 18, di mana diidentifikasi oleh Sir Humphrey Davy pada abad ke-19 bahwa kalium itu banyak berperan penting terutama dalam bidang biologis dan juga kesehatan manusia. Makanya dia dikatakan sangat berperan penting. Di sini akan kita bahas adalah karakteristik atau sifat fisika atau sifat kimia dari unsur kalium itu tersendiri. Nah, di mana sifat fisika atau sifat fisik dari suatu unsur itu dapat kita katakan sebagai suatu karakteristik seperti bagaimana warnanya, baunya, titik didihnya. Nah, itu termasuk dalam karakteristiknya. Makanya itu yang akan kita bahas adalah sifat fisiknya. Nah, sifat fisiknya di atas seperti ini ya. Ini setelah saya jabarkan di PPT bahwa kalium itu memiliki sifat yang sangat unik, di mana dia itu titik lelehnya pada 63,2 derajat Celcius. Seperti dalam PPT yang sudah ada. Selanjutnya, setelah kita membahas sifat fisiknya, pasti kita harus membahas sifat kimianya. Nah, jika sifat kimianya itu bagaimana dia tuh bereaksi dan menghasilkan suatu senyawa baru. Nah, di situ itulah yang disebut dengan sifat kimia. Jadi bagaimana dia bereaksi antara dengan satu sama lain, unsur sama lain, menghasilkan senyawa baru. Itu termasuk dalam sifat kimianya. Nah, di sini setelah saya jelaskan dari unsur PPT, ini merupakan salah satu dari bentuk yaitu sifat kimia. Nah, di sini selanjutnya pada reaksi kalium dengan reaksi elektrolisis menghasilkan reaksi seperti pada PPT di atas. Nah, di sini ada beberapa yang sudah saya rangkap, yaitu seperti pada PPT bahwa unsur kalium itu sangat penting bagi tubuh kita, gitu. Jadi kalium itu sangat penting loh bagi tubuh kita, banyak sekali manfaatnya. Contoh nih, saya akan memberikan beberapa manfaat yang sangat penting dari unsur kalium ini untuk tubuh kita. Yang pertama yaitu mengontrol tekanan darah. Nah, tekanan darah itu kan sangat penting loh bagi tubuh kita. Unsur kalium ada loh, terdapat loh di dalamnya. Bayangin aja nih, tekanan darah kita tuh nggak normal karena unsur kalium kita mungkin yang berkurang atau dia berlebihan gitu kan, kita jadinya tidak tahu gitu kan. Nanti bagaimana kontrol tekanan darah kita naik atau kurang gitu. Nah, ternyata itu sangat dipengaruhi loh oleh kalium itu tentang tekanan darahnya. Yang kedua, manfaat lainnya yaitu adalah untuk syaraf dan juga otot. Penting sekali kan, jadi bahwa si kalium ini sampai ke syaraf loh, sampai juga ke otot-otot kita. Berarti kalium itu sangat penting loh, unsur yang dibutuhkan loh bagi tubuh kita loh. Nah, yang ketiga manfaatnya yaitu adalah kalium itu membantu menurunkan tekanan darah kita, yaitu jantung kita atau memompa jantung kita. Sekian presentasi unsur kalium dari saya pada hari ini. Semoga unsur kalium ini dapat membantu mengerti kita bahwa itu sangat penting bagi tubuh kita dan juga berpengaruh dalam tubuh kita. Sekian, bye. Ketemu lagi di presentasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Take me back to the night we met.